Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Terjemahan lama mengatakan bahwa, "Adakah kamu percaya bahwa aku berkuasa berbuat perkara ini?" Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta ini bahwa apakah kamu percaya bahwa aku berkuasa menyembuhkan kamu? Tuhan Yesus tidak bertanya kepada dua orang buta ini sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, apakah engkau mempunyai uang yang banyak? Apakah engkau seorang yang kaya? Apakah engkau punya jabatan atau punya kedudukan yang tinggi? Tidak. Ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan kedua orang buta ini, yang pertama Tuhan Yesus tanya, "Adakah engkau percaya? Adakah engkau beriman bahwa saya berkuasa untuk menyembuhkan kamu?" Dan jawaban kedua orang buta ini bahwa, "Ya, kami percaya." Dan ketika mereka berkata bahwa mereka percaya, mereka beriman, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta ini, yang Tuhan Yesus cari yaitu iman kedua orang buta ini. Di dalam Lukas 18 ayat 8 bagian akhirnya saja, Yesus berkata, "Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ketika kita ingin mujizat, ketika kita ingin disembuhkan, ketika kita ingin melihat kuasa Tuhan, yang Tuhan Yesus cari, adakah Tuhan Yesus mendapati ada iman di dalam kita? Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Injil Matius 9 ayat 27, ada dua orang buta mengikuti Yesus. Ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, itu bukan suatu perkara yang mudah karena mereka adalah orang yang buta. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini? Mereka tetap mengikuti Yesus. Mereka tetap berseru dan meminta, "Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan sepertinya ketika mereka berseru dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak peduli. Bahkan untuk melihat, menoleh mereka, Tuhan Yesus tidak. Tapi apakah kedua orang buta ini berhenti di situ saja? Tidak. Mereka tetap mengikuti Yesus sehingga Tuhan Yesus itu masuk ke dalam sebuah rumah. Dan ketika mereka tetap tekun mengikuti Yesus dan Yesus masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus tidak berkata kepada pemilik rumah, "Ayo tutup pintu rumah ini karena ada dua orang buta yang mengikuti saya." Tidak. Ketika Tuhan Yesus berada di sebuah rumah, Tuhan Yesus tetap menanti kedatangan dua orang buta ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita telah memiliki iman dan seakan-akan apa yang kita minta kepada Tuhan, itu Tuhan sepertinya tidak menghiraukan seruan kita. Tuhan tidak menjawab doa kita. Mari kita belajar dari dua orang buta ini. Walaupun seakan-akan Tuhan Yesus cuek kepada mereka, Tuhan Yesus tidak mau mendengar teriak mereka ketika minta tolong, tapi Tuhan Yesus tetap menanti kedua orang buta ini ketika Tuhan Yesus ada dalam sebuah rumah. Jadi pelajaran pagi hari ini yang kita dapati dari kedua orang buta ini yaitu mereka beriman dan tetap tekun mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan Yesus tiba di sebuah rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta ini, "Adakah engkau percaya? Adakah engkau beriman bahwa aku berkuasa untuk menyembuhkan kamu?" Inilah yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adakah kita memiliki iman? Adakah kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan Yesus berkuasa
untuk menyelesaikan persoalan kita. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita. Mungkin kita sudah beriman, kita sudah berdoa, bukan hanya saja berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang berdoa sampai bertahun-tahun. Sehingga kita mungkin merasa, wah, Tuhan sudah tidak mendengar doa saya. Tuhan sudah tidak peduli dengan doa saya. Padahal yang Tuhan inginkan, selain kita beriman, kita juga bertekun untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kalau kedua orang buta ini berkecil hati dan berkata, ya sudahlah, kami sudah mengikuti Yesus, kami sudah berteriak, berseru untuk Tuhan Yesus mengasihani kami, tapi Tuhan Yesus tidak peduli, maka tidak akan terjadi mujizat. Tapi ketika dua orang buta ini tetap setia dan mengakui bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, maka mereka mendapat mujizat. Ketika mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Berarti mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 dan juga pasal 42 ayat 7 dan Yesaya 29 ayat 18, di situ berisi tentang nubuatan tentang Mesias, bahwa Mesias akan membuka mata orang buta. Mesias akan membuat mata orang-orang buta akan melihat. Kedua orang buta ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkan mata mereka yang buta. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, marilah kita tetap beriman. Marilah kita tetap bertekun dan percaya bahwa Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk selalu menolong kita. Tuhan selalu peduli apa yang menjadi persoalan masalah kita, apa yang menjadi kelemahan dan sakit penyakit kita. Sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita percaya ketika kita mengikut Tuhan, kita beriman, bertekun dan setia kepada Tuhan, tidak ada kata sia-sia. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau selalu peduli, Engkau selalu memperhatikan apa yang menjadi kelemahan, sakit penyakit, doa dan setiap keluhan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh memberikan kami mujizat yang luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau adalah anak Allah yang hidup, Engkau adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang lemah karena persoalan, masalah, tekanan hidup. Kami percaya Tuhan Engkau ada di sana, menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet dan setiap jajaran-jajaran yang ada, TNI, Polri yang ada, Tuhan tolong mereka di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan berikan mereka Tuhan kekuatan, kesehatan daripada Engkau. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan juga berkati gereja lokal kami, GPDI Church on the Way. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan seruan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.